Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan karena pada saat ini sehat adalah pusaka bagi kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, biasa dipanggil Mas Sam. Saya dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Divisi Standarisasi dan Desain Produk Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang branding dan packaging. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah tentang branding, definisi, fungsi, unsur, jenis, kemudian ada packaging juga. Di sana meliputi ada definisi, tujuan, jenisnya apa nanti, terus kemudian kenapa sih branding dan packaging itu penting khususnya di era industri 4.0 ini, dan yang terakhir adalah peran dari pemerintah daerah terkait pengembangan branding dan juga packaging. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih branding itu sebenarnya apa? Branding asal katanya dari kata brand, merek, apa lagi? Coba kita diskusi di sana, branding itu apa? Mungkin ada yang tahu branding, brand, katanya brand. Nah, kalau ing itu kan pasti kata kerja. Jadi kalau brand ditambah ing adalah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemahaman branding itu pemberian nama, istilah, simbol dan sebagainya, dimana adalah untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti kita lahir dulu, orang tua kita memberikan kita nama, tujuannya untuk apa? Untuk membedakan kita dengan yang lain. Misalkan orang tua kita ketika kita lahir dan memberikan nama, guru-guru kita pasti akan kebingungan ketika di dalam kelas. Ketika memanggil sama namanya, kalau namanya sama pun pasti ada tujuan yang berbeda. Itu untuk membedakan. Nah, inti dari tujuan branding yang utama adalah itu, pengenalan, pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu branding. Fungsinya apa? Yang pertama, fungsinya adalah pembeda. Yakni membedakan produk yang satu atau jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Mungkin di sini ada namanya tadi model, kemudian di mana itu longsor ya, di longsor itu punyanya Bunga Wena itu juga ada nama sendiri. Nah, itu kan usahanya sama, jenisnya sama, hanya pemberian nama yang berbeda. Itulah tujuannya biasanya branding, untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sama-sama perempuan, sama-sama wanita diberi nama yang berbeda, itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Itu branding yang pertama. Kemudian memberikan promosi dan daya tarik. Nah, ketika memberikan branding yang semakin menarik, nama yang semakin menarik, semakin unik, maka orang akan semakin tertarik pada apa yang kita branding, pada apa yang kita usahakan, pada apa yang kita jual. Itu adalah fungsi dari branding yang kedua, yaitu promosi dan daya tarik. Kemudian membangun citra. Ini seperti kita membeli sebuah produk, katakanlah kita membeli jajanan khas Trenggalek lah, tempe pisek ya, alен-alен juga. Kalau si penjual alен-alен itu tidak memberikan nama, tidak memberikan brand pada produknya, kita akan kebingungan. Misal, kita pernah membeli alен-alen, rasanya enak sekali. Terus kita mau membeli lagi, kita tidak tahu namanya apa, merek alennya apa, belinya di mana, kita nggak tahu. Padahal di situ harusnya dicantumkan brandingnya, dicantumkan brandnya, namanya, agar kita tahu, agar bisa memberikan citra yang baik kepada konsumennya. Terus kemudian sebagai pengendali pasar. Nah, ketika branding kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, maka orang akan langsung mencari terhadap brand apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan. Katakanlah tadi alен-alен, hanya alен-alen di pasaran. Tapi ketika kita sudah mempunyai pelanggan yang loyal, konsumen yang loyal, maka akan langsung mencari kepada, oh, alен-alen yang merek A, alен-alen yang merek B. Jadi pasar sudah langsung bisa mengetahuinya. Itu adalah fungsi yang keempat. Kemudian ada jaminan kualitas. Kalau di pakaian ya, mungkin saya kurang begitu familiar dengan merek-merek untuk konveksi. Katakanlah misalkan untuk merek Channel, Gucci dan sebagainya, itu pemikiran masyarakat, wah itu brand yang sangat bagus sekali, kualitasnya bagus. Jadi ada jaminan kualitasnya. Terus kemudian ada kepuasan konsumen. Oke, sekarang saya tanya, misal nih
para ibu ini ibu itu kan masih single nih ya. Single. Saya panggil teman-teman aja ya kalau gitu ya. Oke, siap. Misalkan teman-teman pakai merek yang pakai tas atau pakaian yang branded, Chanel, Gucci dan sebagainya, ngerasa lebih pede nggak? Ngerasa lebih kuat ditonjol-tonjolkan ini tas saya keren ini. Pasti begitu kan? Nah, itu adalah untuk memberikan kepuasan konsumen terhadap barang yang kita gunakan. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Belum? Lanjut? Lanjut. Baik. Ada unsur-unsur branding kemudian. Unsur-unsur branding ini adalah hal-hal yang termasuk di dalam sebuah branding tadi. Yang pertama ada nama merek yang digunakan sebagai pembeda. Banyak, misalkan sekarang bermunculan smartphone, mereka saling bersaingan satu sama lain, tentu menggunakan nama-nama yang berbeda. Ada yang bentuknya hampir mirip, tapi namanya pun tetap berbeda. Itulah fungsinya dengan adanya branding. Pakaian wanita pun, hijab pun demikian. Berbagai macam rupa, berbagai macam merek, meskipun bentuknya hampir sama, tapi mereknya berbeda. Itu adalah unsur-unsur branding yang pertama. Terus kemudian ada logo type bendera. Nah, misal untuk pakaian hijab wanita ada yang logonya Rabani dengan logo sendiri itu ya, Rabani. Terus kemudian Delphi, teman-teman lebih tahu lah kalau saya. Ya, ada logo-logo sendiri. Jadi ketika orang belum melihat produknya pun hanya baru melihat logonya sudah tahu, oh ini miliknya Rabani, ini miliknya Delphi dan sebagainya. Itu adalah unsur yang kedua. Terus kemudian penampilan visual. Ya, jadi penampilan visual ini nanti kaitannya dengan packaging. Di sana ada desain kemasan, ada desain perusahaan, seragam karyawan dan sebagainya. Ada juru bicara. Jadi ketika membuat branding pasti di sana ada juru bicaranya. Ini maaf bukan kampanye ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat Pak SBY, Bu Mega, terus tokoh-tokoh politikan yang lain, pasti teman-teman sudah tahu kan, oh Pak SBY dari partai ini, Bu Mega dari partai ini. Nah, itulah kenapa pentingnya ada tokoh atau pembicara atau pendiri di dalam sebuah merek atau branding. Kemudian kata-kata atau tagline. Teman-teman, beres 12 angin nih, produk apa? Angin. Kalau Kroso yang bermarican itu produk apa? Nah, itulah unsur-unsur branding kata-kata. Ketika kita menggunakan slogan, tagline, orang-orang sudah mengenal bahwa itu produk, misalnya tadi tolak angin, terus Bima dan sebagainya. Contoh-contoh dari unsur-unsur dalam branding. Terus kemudian suara. Di sini kan ada teman-teman pasti punya berbagai macam gadget ya, smartphone. Ketika digunakan pertama kali pasti ada nadanya sendiri kan, di iPhone sendiri, di Samsung sendiri. Nah, itu adalah logo atau icon bunyi dari brand yang dihasilkan. Lanjut. Nah, ada jenis-jenis branding. Ada 5, yang paling umum adalah product branding. Kalau product branding ini, yang di brand itu adalah produknya. Seperti yang dulu sempat Guning, Supreme, terus kemudian merek-merek yang saya sebutkan tadi, lebih ke produknya. Terus kemudian ada personal branding. Ketika kita bicara personal branding, mungkin teman-teman yang masih muda tahu nama asli mereka berdua, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi mungkin dari sebagian orang, mereka lebih mengenal Mas Al dan Mbak Andi. Benar nggak? Ya, itu adalah personal branding, contoh dari personal branding. Nah, terus kemudian corporate branding. Corporate branding ini yang di branding adalah nama perusahaannya. Kalau di sini misalkan untuk Batik Modus dan sebagainya itu adalah corporate branding. Ada BCA, Mandiri, Andira, Yamaha, itu adalah corporate branding perusahaannya. Terus kemudian ada juga geographic branding. Ini adalah membrand sebuah wilayah. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek juga pernah membrand bahwa Trenggalek Frozen Paradise. Pernah dibumingkan itu juga. Terus kemudian Wonderful Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenalkan wilayah tersebut kepada mereka, para turis khususnya, untuk tempat-tempat wisata, agar mereka mau tertarik datang kepada wilayah tersebut. Itu adalah tujuan dari geographical branding. Terus kemudian yang terakhir, cultural branding. Jadi lebih ke budaya yang di brandnya. Jadi orang-orang mau datang ke sebuah lokasi, sebuah wisata, itu hanya untuk melihat budayanya. Saya ambil contoh di sini adalah Larung Sembonya yang ada di Pantai Kribi. Jadi
Orang-orang mau datang ke sana itu hanya untuk melihat kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat setempat. Contohnya lagi ketika di Bali, orang yang meninggal di sana adalah dibakar dengan istilahnya ngaben. Nah, kalau para wisatawan tertarik untuk datang ke Bali karena ingin melihat prosesi ngaben, itu adalah tujuan dari cultural branding. Sampai di sini bahasan branding ada yang perlu kita diskusikan? Enggak ngantuk kan yang penting ya? Sudah sarapan kan? Alhamdulillah. Yang penting sekarang adalah jaga kesehatan, jaga imun, kerja makan masker. Baik, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Saya tidak akan membicarakan yang lebar, nanti kita diskusi saja lewat itu. Packaging. Kenapa sih produk itu perlu dikemas? Biar menarik. Terus? Biar baru. Kenapa? Kelihatan baru. Kelihatan baru. Agar safety. Ya. Kenapa ya harus dikemas? Padahal kan nggak dikemas pun bisa sebenarnya konsumen menikmati produk yang kita hasilkan. Biar ada kualitas, menarik konsumen. Ya. Kita juga bahas untuk kenapa sih kok perlu dikemas. Packaging itu kenapa sih ada packaging di sana? Nah, benar. Ada dua fungsi utama, fungsi protektif dan juga fungsi promosional. Intinya adalah melindungi apa yang dijual dan menjual apa yang dilindungi. Ada ungkapan bahwa packaging is a good seller. Jadi ketika kita punya kemasan yang bagus, kita tidak perlu membayar SPG untuk menawarkan produk kita. Dari kemasan kita saja sudah mewakili bahwa produk kita bagus. Itu adalah sebagai pegawai pemasaran produk kita. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan punya produk, ini adalah produk yang berpakaian, nanti teman-teman bisa membuat kemasan yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, agar konsumen lebih tertarik. Itulah fungsi promosional. Kalau fungsi protektif jelas untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Misalkan untuk pakaian, ketika dijual, terus ada pengiriman, proses transportasi, itu agar tidak terjadi kerusakan pada saat proses pengiriman. Itu adalah fungsi protektif. Nah, dari kedua fungsi ini diturunkan dari jaminan kualitas, ada kemudahan, meningkatkan citra, kemudian kepuasan konsumen. Nah, ketika kita ada kemasan lebih mudah dan praktis. Bayangkan, teman-teman beli alen tidak dibungkus pakai kemasan plastik. Gimana coba bawanya? Susah kan? Nah, itulah fungsinya kemasan. Kalau ada kemasannya plastik, tinggal kita tenteng, lebih mudah, lebih praktis. Kemudian ada kepuasan konsumen juga. Teman-teman misalkan mau ada acara ngumpul-ngumpul dengan teman-teman atau acara keluarga bersama-sama, yang satunya teman-teman membawa keripik tempe kemasan yang biasa, plastik putih transparan. Terus teman yang lain membawa produk keripik tempe yang sama, cuman kemasannya seperti kemasan ciki. Kira-kira yang dibuka duluan yang mana? Yang kemasannya bagus. Dan yang membawa pun juga lebih pede yang mana? Yang kemasannya bagus juga. Nah, itulah kenapa diperlukan packaging di sana sebagai fungsi kepuasan konsumen. Adapun tujuannya adalah ini, kurang lebih hampir sama dengan fungsi-fungsi tadi, memberikan safety, melindungi apa yang dijual, melindungi apa yang di dalamnya, terus kemudian melindungi produk, kemudian sebagai tenaga marketing gratisan, tidak memerlukan biaya apapun. Ketika kita mempunyai kemasan yang bagus, kita tidak perlu menyuruh orang, kita tidak perlu menggaji orang untuk menjadi tenaga marketing. Kemasan kita adalah aset terbaik. Jadi kemasan kita adalah tenaga marketing paling efisien, tidak memerlukan biaya sama sekali. Terus kemudian sebagai media informasi, khususnya ini adalah untuk yang produk-produk makanan, di mana di dalam kemasan nanti ada tertera uji nutrisinya, kandungan nutrisinya, terus kemudian eksperimen kapan, terus kemudian ada juga informasi halal dan sebagainya. Itu juga terkandung di dalam kemasan ini nanti. Kemudian memudahkan identifikasi produk. Biasanya kita ada di dalam proses pengiriman. Ketika kita mengirimkan barang dalam jumlah yang banyak, terus kemudian dijadikan dalam satu tempat, satu wadah, itu nanti jelas kita akan memerlukan pemindahannya, dibeda-bedakan sesuai dengan produknya. Nah, untuk mempermudah pemilahan itu, maka
digunakanlah kemasan yang berbeda-beda. Jadi untuk lebih cepat memindahkan identifikasi terhadap produk yang sedang dikirim. Kemudian lanjut ke selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan berdasarkan tutup isi, frekuensi pemakaian, dan juga tingkat kesiapan penggunaan. Ada primer, sekunder, tersier itu untuk tutup isi. Terus kemudian frekuensi itu ada disposable, multi-trip, semi disposable. Terus kemudian di tingkat kesiapan penggunaan ada siap pakai dan siap dirakit. Untuk penjelasannya, slide selanjutnya. Kemasan primer intinya adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk yang kita jual. Contohnya apa teman-teman? Plastik. Ada yang bisa menyebutkan kemasan primer? Kemasan ini bersentuhan langsung dengan produk yang kita jual. Mungkin di sekitar kita botol apa? Iya, botol air minum. Jadi langsung bersentuhan dengan airnya, dengan produk yang sudah di dalamnya. Itu adalah kemasan primer. Terus kemudian ada juga kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini biasanya digunakan pada produk-produk yang di dalamnya itu ada kemasan primernya. Terus untuk menjaga keamanan menggunakan kemasan sekunder, biasanya untuk produk yang rawan, dalam artian rawan pencemaran terhadap bakteri atau virus dan sebagainya. Jadinya kita jumpai pada kemasan susu bubuk untuk baik ibu hamil atau anak-anak menyusui. Nah, di dalamnya kan ada kayak aluminium foil, itu bersentuhan langsung dengan bubuknya. Terus kemudian di luarnya dilapis dengan kotak kardus ya. Itu adalah yang kotak kardusnya itu dinamakan kemasan sekunder. Terus yang aluminium foil di dalamnya itu adalah kemasan primer. Baik, sampai di sini paham? Paham. Lanjut. Baik. Kita masuk yang ketiga adalah kemasan tersier. Biasanya kalau kemasan tersier ini digunakan untuk proses pengiriman, transportasi. Jadi pengiriman melalui kurir, melalui ekspedisi itu pasti menggunakan kemasan tersier. Jadi ketika kita punya produk terus dibungkus lagi, terus kita kirimkan untuk transportasi pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah kemasan tersier. Baik. Berdasarkan frekuensi pemakaian, nah pada kesempatan ini sering kita jumpai di sini biasanya kalau musim lebaran ya, musim lebaran yang paling bawah itu kita sering kena prank. Iya, kita sering kena prank. Itu adalah kemasan semi disposable. Jadi ada kemasan disposable, multi-trip, dan semi disposable. Kalau yang disposable ketika kita sudah buka itu tidak bisa diserahkan lagi. Contohnya adalah bungkus permen dan sebagainya. Itu ketika kita buka, rusak langsung kita buang. Nah, kalau yang kedua, multi-trip, biasanya kemasan yang berupa botol, aneka botol gitu. Ketika nanti botol kecap misalkan ya, dibuang isinya bisa diisi lagi untuk kecap lagi, atau digunakan lagi untuk fungsi lain. Nah, kalau yang ketiga, semi disposable, sebenarnya ini dibuang pun juga tidak apa-apa, tapi rata-rata digunakan kembali untuk fungsi yang berbeda. Jadi sering kita jumpai awalnya adalah biskuit kombat berubah menjadi biskuit minang. Nah, tidak apa-apa, yang bukan bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Pada saat musim lebaran biasanya kita sering menjumpai kemasan-kemasan yang semi disposable ini. Kemudian dari tingkat kesiapan pemakaian, ada kemasan yang siap pakai. Jadi ketika kita membeli kemasan, langsung produk yang kita hasilkan, yang kita buat, kita langsung dimasukkan dan siap diedarkan. Itu adalah produk yang siap pakai. Kemudian ada juga kemasan yang siap dirakit. Jadi sebelum kita menggunakannya harus dirakit dulu. Nah, biasanya kalau yang kemasan siap dirakit ini pada produk pizza. Jadi mereka para pengusaha pizza, mereka membeli kemasan ini masih dalam bentuk lembaran, tapi sudah ada uangnya ini, sudah ada istilahnya ada lubangnya ini untuk memasukkan. Nanti ketika mereka sudah siap, mereka tinggal merakit, siap dipasarkan. Artinya mereka harus merakit dulu sebelum memasarkan. Itu adalah kemasan yang siap dirakit. Baik, dari packaging tadi bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa Pak? Bisa? Bisa. Kalau belum pasang tanya, ya. Monggo. Kalau
belum paham bisa kita diskusikan. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, mungkin bisa protes, Mas, jangan terlalu cepat-cepat. Nggak apa-apa. Mas, Siap, Bu. mau nanya ini, mungkin ini dari anak-anak juga mewakili untuk packagingnya baju, karena rata-rata itu bingung ya untuk packing tag untuk packagingnya baju cuma gitu Mas, itu cuma diplastikin gitu saja terus dikasihkan ke orangnya gitu kan pada pemesan gitu. Gimana caranya biar menarik gitu? Ya. Kalau mungkin ada solusi yang baik. Ya. Ini kita cut dulu ya, teman-teman, kita diskusi sebentar tentang packing dan packaging ya. Jadi memang kalau untuk packaging itu fokus utamanya kita lebih ke produk mamin ya sebenarnya. Jadi yang paling sering dibahas kalau untuk packaging memang mamin. Tapi sekarang semakin berkembangnya perkembangan zaman, ada era digital juga, tidak melulu yang dibahas packaging itu adalah bentuk yang mamin. Kita tahu dulu mungkin ibu-ibu juga pernah melihat ya, sarung yang dimasuki ke dalam botol. Ada dulu sarung tapi masuk ke dalam botol kemasannya. Sarung dari Solo kalau tidak salah, itu sarung tapi kemasannya botol. Itu memang prestisius banget dan kualitasnya memang sangat bagus. Itu tidak mudah lusuh. Nah, kalau dari kita sendiri, memang untuk konveksi pakaian kan produknya berupa baju nanti dikemas dalam plastik, iya kan? Nah, terus di sini saya juga melihat ada tas ternyata. Ada tas juga iya. Karyanya. Benar. Kalau plastik ini adalah kemasan primer, terus ditambah dengan kemasan sekunder, itu sepertinya akan menimbulkan kesan yang prestisnya lebih mewah, kesannya lebih bagus, kesannya lebih mewah. Nah, di sini kan teman-teman juga ada punya basicnya menjahit ya, ada basic menjahit. Misalkan, ketika nanti sudah selesai menjahit baju, nah terus ada khusus untuk menjahit tasnya, entah itu dari kain perca atau lain sebagainya. Nanti kan sifatnya itu lebih ramah lingkungan. Tas tersebut tidak sekali pakai dan akan meningkatkan citra. Nah, meningkatkan citra ketika dikemas dengan menggunakan tas yang berbahan dasar kain, tas itu nanti ketika sudah ke konsumen akan digunakan lagi untuk misalkan beli ke pasar, beli sayuran di pasar. Itu nanti akan ingat terus, wah dulu saya pernah beli baju di sini, dapat tas ini bagus sih tasnya. Wah ini, oh iya. Ini sudah ada belum? Iya. Nah nanti buat ini. Ini sudah ada ya, sudah kemasannya gini ya. Iya. Ini sebenarnya sudah bagus tuh ini, sudah layak ini. Cuman kalau saran saya, ini kan ketika semakin lama kan juga ya semakin lupa itu. Nah, kalau dari saya, misalkan bukan Bu, kalau misalkan ini kan juga ada konveksinya, terus mungkin dari sisa pertanyaan dibuat tas untuk tas sekundernya ini. Nah, nanti kan maksud saya gini, ketika ini kan kalau sudah beli, buat apa lagi? Saya mau apa terus ditaruh. Nah, kalau misalkan membuat tas yang dari kain, itu nanti kan bisa juga untuk fungsi yang lain. Iya. Seperti ini nanti kan bisa digunakan. Iya, benar. Nanti ada gunanya nanti kan konsumen ketika membeli bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Jadi konsumen tetap ingat dengan statik mobil itu. Jadi nanti ini maksudnya ya sisa dari bahan kain yang seandainya ada yang jahitan gitu ya, itu sisanya kalau memang tinggal sedikit jadi padu lah gitu. Kalau perlu nanti ada identitasnya tapi modus. Jadi secara tidak langsung nanti ketika konsumen menggunakan lagi untuk keperluan yang lain, mereka akan tetap ingat, dulu saya pernah beli baju di sana, dapat tas ini, gitu loh. Ini Mas, ini kan ada apa sih kelompok ya, ada 5 kelompok, namanya itu beda-beda kelompoknya. Jadi
nama dari kelompoknya. Ya, Kelompok satu itu apa? Barokah Collection. Barokah Collection. Kelompok dua. Arulika Collection. Ya, kelompok tiga. Nusantara Collection. Kelompok empat. Raga Collection. Lima. Sunshine Thailand. Oke. Mungkin menggunakan itu ya. Iya, nanti bisa menggunakan nama-nama dari kelompok tadi bisa nanti. Bisa nanti begitu ya. Enak ya. Jadi nanti lebih semakin dikenal pada masyarakat. Oh ternyata ada tuh konveksi dari Nusantara ini. Oh ini gimana ya ketika mau beli lagi kan mereka nggak bingung. Dan terus juga masalah tadi berguna untuk keperluan lain dari konsumen. Nah, ini ada lagi mas. Ini yang support dari tadi. Oh, ya maksud saya seperti ini Bu. Nah ini murah meriah. Iya, seperti ini kan ketika konsumen membeli nanti bisa digunakan untuk keperluan yang lain, misalkan untuk berbelanja di pasar atau keperluan yang lain. Jadi, iya, mereka lebih mengenal. Jadi secara tidak langsung mereka juga akan mengenalkan produk yang kita. Ya betul. Dia akan mencari alamatnya. Dan juga ramah lingkungan. Jadi itulah fungsi packaging tadi. Dan ketika kita bisa melihat peluang, maka peluang itu akan menjadi keuntungan bagi kita. Mungkin ada lagi Bu atau teman-teman dari branding dan packaging sebelum kita lanjut. Enggak, silakan. Yuk kita diskusi saja di sini. Ada yang branding. Lanjut. Lanjut kita lanjut. Ya siap. Kalau untuk packagingnya tas sama dompet, Untuk membuat iya. Kalau untuk tas sama dompet sebenarnya ini sama juga dengan untuk packagingnya dari pakaian. Jadi intinya gitu. Nah, kalau yang dicontohkan ibu ini ini sebenarnya ini juga sudah bagus. Sudah bagus untuk tas maupun dompet yang kita tadi juga sudah bagus. Cuman maksud saya gini loh, ini kan nggak bertahan lama gitu loh. Nggak bertahan lama. Sebenarnya kalau untuk konsumen yang kelas menengah ke atas, kemasan dibuat semakin menarik mungkin, pakai kertas pun tidak apa-apa. Nah, cuma kalau untuk yang masih skala menengah ke bawah, pakai perca, pakai sisa kain dari jahitan, dibuat kemasan yang saya sebutkan tadi untuk tas seperti itu, menurut saya itu lebih bagus daripada untuk yang sekali pakai. Mungkin mereka untuk yang kaum high class, meskipun itu bagus, akan ditaruh dulu lah. Nah, kalau untuk yang skala menengah ke bawah, pasti akan digunakan untuk keperluan lain, biasanya kan gitu. Nah, kalau untuk yang mereka yang high class, pakai kemasan kertas, tapi yang bagus, kertas yang bagus, hanya untuk sekali pakai tidak apa-apa. Karena biasanya mereka nggak mau memakai lagi untuk yang barang-barang dari bekas, itu tidak akan mau. Kalau untuk yang menengah ke bawah, bisa menggunakan sisa perca, terus sisa kain jahitan itu yang bisa digunakan untuk membungkus dompet maupun tas tadi. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Silakan. Mungkin sementara belum ada. Iya. Kalau belum ada kita lanjut. Kenapa sih sebenarnya branding itu kok penting? Branding dan packaging itu kenapa penting? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu kalau sekarang adalah eranya era digital. Semuanya serba digital. Kita berinteraksi tidak ada batasan. Kita berinteraksi dengan dunia luar negeri tidak ada batasan. Kita duduk di tempat, fisik kita tidak bertemu, tapi kita bisa saling chatting, kita bisa bertukar informasi. Nah, itulah kenapa peluang semakin besar, peluang bertukar informasi semakin besar, kita promosi semakin besar, kita endorse semakin besar. Orang sekarang semakin banyak yang bermain dengan media sosial. Tapi ingat, ketika peluang semakin besar, maka orang yang mencoba untuk masuk di peluang itu pun juga semakin besar juga. Semakin banyak semut, semakin banyak gula, maka semut yang datang pun akan semakin. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, jadi kenapa kok branding dan packaging penting? Ketika kita berinteraksi dengan dunia luar, kita menjual produk kita melalui era digital, mereka, para pembeli, para konsumen tidak bisa menyentuh langsung produk kita. Benar? Ketika kita membeli baju lewat Shopee, Tokopedia dan sebagainya, kita tidak bisa melihat kainnya, tidak bisa merasakan. Yang kita lihat apa? Tampilan visualnya, benar kan? Jadi kita harus memanfaatkan, kita harus memaksimalkan branding dan packaging kita. Tampilan kita perbaiki, nama kita buat menarik mungkin agar orang-orang penasaran dan mau
untuk melihat produk kita, kalau kita di media sosial. Itulah kenapa branding dan packaging menjadi penting di era digital, di era industri 4.0 sekarang ini. Lanjut. Nah, ini loh. Kenapa di era industri 4.0 itu menjadi sangat penting. Dimulai dari sejarah revolusi industri yang pertama pada tahun 1784, itu revolusi industrinya adalah yang semua manual dikerjakan dengan tangan digantikan dengan mesin. Terus kemudian masuk di revolusi industri yang 2.0, itu adalah menghasilkan mass production, artinya membuat produk-produk menjadi lebih banyak, lebih cepat. Kita kan menjahit sehari bisa menghasilkan 50, 100, itu di era revolusi kedua. Terus di tahun 69 itu masuk era revolusi industri ketiga, di mana komputer di sana sudah bisa mengerjakan, mengoperasikan mesin bordir menggunakan komputer, mesin jahit menggunakan komputer dan sebagainya. Ketika sudah menggunakan komputer, kemudian revolusi industri keempat ini sebenarnya masuk di Indonesia sekitar akhir 2017-2018, tapi sebenarnya untuk dunia luar mereka sudah mengerjakannya sejak tahun 2011, di mana ketika itu internet sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan manusia. Dulu pernah ada yang namanya BBM, BlackBerry Messenger, ada yang sudah menggunakan? Ada BBM, terus kemudian apa ya, tahun 50 itu belum merasa belum ya tuh. Jadi ketika internet itu sudah mulai masuk ke dalam berbagai kehidupan manusia, data kita itu sudah ada di internet. Jadi pertukaran data informasi melalui data kita dan sebagainya itu sudah bisa menggunakan internet. Pada saat itulah revolusi industri keempat dimulai. Ada juga dengan penciptaan robot, kemudian kecerdasan buatan, bahwa peran manusia digantikan robot. Kemudian contoh sederhananya adalah ketika kita lewat jalan tol, di sana bukan lagi dengan pekerja yang memberikan menjaga pintu tol sudah menggunakan e-tol, menggunakan kartu pengurangan sebagai wujud untuk dari pelaksanaan industri 4.0. Nah, kita masih sampai di industri 4.0. Sementara saat tahun 2019, Jepang sudah memulai dengan Society 5.0. Artinya apa? Artinya kita harus benar-benar melakukan peluang dari 2011 ini sampai dengan saat ini, harus benar-benar kita gencarkan terus, kita adaptasi, kita mengambil peluang yang ada di industri 4.0 agar kita bisa mengejar Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini adalah ketika mereka, pemerintah Jepang dan negara-negara yang maju sudah mulai merasakan bahwa manusia itu akan tersingkir oleh robot. Nah, terus mereka membuat siasat, bagaimana sih caranya agar kita bisa berdampingan dengan teknologi tanpa harus tersingkirkan. Kemudian mereka membuat proposal bahwa robot itu nanti fungsinya adalah untuk melayani manusia, mensejahterakan kehidupan manusia. Nah, dengan demikian ada peran-peran tertentu, ada kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Itu yang sedang mereka kembangkan. Dan semoga kita bisa segera untuk menyusul mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan adanya era digital, era industri 4.0, peluang akan semakin besar. Jadi peluang kita untuk mengeksplor kreativitas kita, gagasan, ide menarik kita, desain kita akan semakin lebih besar terhadap dunia luar. Jadi dari data yang saya peroleh pada tahun 2021 kemarin di BPS, ada sekitar 202,6 juta jiwa pengguna internet aktif di Indonesia. Bayangkan saja 2,26 juta. Itu ketika mereka aktif bermedia sosial adalah peluang yang sangat besar bagi kita untuk menawarkan produk kita kepada mereka, jasa kita kepada mereka, kreativitas kita kepada mereka. Tapi ingat, kita juga harus meningkatkan kualitas, kita juga harus meningkatkan tampilan visual apa yang kita hasilkan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan bersaing. Ada sekitar 73,7%, hampir 80% dari penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita semua. Sampai di sini tadi ada yang perlu kita diskusikan lagi tentang pentingnya branding dan packaging. Baik, kalau tidak ada, inilah salah satu peran pemerintah daerah
khususnya di kami Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka pengembangan branding dan juga packaging dari teman-teman khususnya pengusaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, ada beberapa peran di sini adalah mulai dari kegiatan bimbingan dan pelatihan, terus kemudian fasilitasi, ada juga kegiatan konsultasi dan pendampingan lapangan. Dan ini semuanya kita berikan semuanya secara cuma-cuma untuk teman-teman pengusaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan bisnisnya, untuk meningkatkan daya saing dari kegiatan usahanya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ada kegiatan yang menjadi kunci, yang menjadi unggulan, yang menjadi program andalan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait dengan branding dan juga packaging. Di sana ada kegiatan yang namanya kegiatan fasilitasi merek dan juga kegiatan fasilitasi desain kemasan. Nah, kedua kegiatan ini tentunya ditujukan untuk meningkatkan daya saing bagi para pelaku usaha, baik dari skill kemampuannya, dari segi produknya, maupun dari segi brand yang dia miliki. Nah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu berdiri sebenarnya sebelum sudah lama ada, namanya Dinas Pemerintah gabung dengan Dinas Perdagangan. Memang di tahun 2017 kemarin kita berdiri sendiri dengan Dinas dengan bidang tenaga kerja. Dan mulai tahun 2017 itu, ini adalah rekapan 14 merek yang telah kita lakukan. Jadi di awal brandnya kita ada 7 permohonan merek, terus kemudian 2018 dari 20, 19 dari 20, yang paling banyak dari 2020 dan nanti kita belum tahu di 2021 karena masih berjalan. Ini melihat bahwa masyarakat, para pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya branding. Jadi tadi branding tidak bisa lepas dengan merek, pemberian nama. Jadi sebelum terlanjur mengurus perizinan, terlanjur mengurus izin usaha dan sebagainya, urus dulu untuk pengajuan mereknya, namanya. Sebagai contoh, saya ambil kasus yang penting, mungkin pernah mengikuti juga, pernah mendengar kasusnya Ruben Onsu yang Bensu. Ya, Bensu. Akhirnya kan kita sudah tahu Bensu ada di mana-mana, tapi akhirnya dia kalah dengan yang ada namanya juga Bensu dan daftar di mereknya juga. Jadi yang paling penting adalah ketika kita sudah memiliki usaha, pikirkan dulu namanya sebagai brand, terus kemudian didaftarkan di kekayaan intelektual. Jadi nanti ketika sudah terdaftar, kita lebih aman untuk melangkah selanjutnya, urusan izin dan sebagainya, nanti kita akan lebih mudah. Nah, ini adalah contoh-contoh merek. Sebenarnya ada banyak sih, hanya beberapa yang saya lakukan. Ini Trenggalek, ini punya PMK, kemarin digunakan untuk merek komunal. Jadi semua batik di Trenggalek itu menggunakan ini merek komunal. Pendaftaran tahun 2018. Terus kemudian yang tengah itu sapi, kalau mungkin teman-teman tahu rumah susu di Trenggalek. Ya, rumah susu Trenggalek itu ini brandnya tahun 2000, ya tahun ini kemarin keluar ini brandnya dan terdaftar. Terus kemudian kalau yang ini Sigori, misalnya Ibu Anik di Karangsopo ya. Ini Sigori, ini punya Marlena yang biasa ini dikenal dengan alat Bella, ini punya Mbak Bella yang di TCN itu. Dan bahkan kita juga memfasilitasi untuk pengajuan rumah makan ini Maliki, masih dalam proses. Kalau Sorgo juga masih dalam proses. Jam segini kirim makanan di lapar ya. Nanti untuk proses pengajuan merek seperti apa nanti bisa saya contohkan, nanti bisa saya pandu untuk menghasilkan mereknya apa. Kalau teman-teman nanti ingin mendaftarkan mereknya, Bisa mas, kapan gitu aja mas? bisa. Jadi ini Bu, kalau untuk merek ini kan yang 1, 2 ini mandiri, terus yang ini juga mandiri, yang ini pakai rekomendasi. Jadi ada 3 jenisnya Bu, ada mandiri, ada fasilitasi, ada pakai mandiri. Nah, kalau mandiri tapi pakai rekomendasi itu cuma bayarnya 500.000. Kalau yang mandiri tanpa rekomendasi itu 1.800.000. Kalau yang fasilitasi itu gratis dari dinas yang bayarin gitu. Nah, cuma lemahnya kalau yang fasilitasi ini kita harus kumpul ya kurang lebih 20 orang dulu baru kita lakukan. Yang untuk fasilitasi. Kalau untuk yang rekomendasi kapanpun bisa Bu. Yang rekomendasi kapan bisa, yang mandiri apalagi pasti bisa. Jadi nanti jadi tidak usah menunggu. iya, tidak usah menunggu. Dan
Dan perlu diingat juga itu nanti besaran biaya itu sebenarnya ada di peraturan kementeriannya. Jadi nanti uangnya itu tidak masuk ke dinas kita, tapi masuknya langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti pendaftaran bisa saya bantu, kalau dari dinas nanti bisa. Nanti kita inputkan, monggo nanti kalau teman-teman nggak suka begitu mungkin nanti bisa ke dinas. Nah, ini adalah contoh untuk fasilitasi desain kemasannya. Kebetulan di sini sebenarnya saya untuk yang pengurusan mereknya. Jadi nanti kalau teman-teman standarisasi halal, izin nutrisi, merek dan sebagainya, itu nanti bisa menghubungi saya. Nanti bisa menghubungi saya. Kalau yang kemasan itu nanti ada timnya sendiri sebenarnya. Dan kemasannya di Kendal ini sebenarnya. Di dinas pengurusan ada kemasan. Inilah contoh-contohnya. Ini kemarin Bu Novita memesan kemasan seperti ini desainnya. Ini dari IKM 45, ini dari lingkungan. Modelnya seperti ini. Sampai dengan tahun 2020 kemarin ada kurang lebih 30 desain kemasan yang sudah kita selesaikan. Jadi kenapa hanya sedikit? Karena begini sistemnya. Ketika kita menggunakan desain kemasan, nanti teman-teman akan saling kita komunikasikan terus. Jadi kita konsultasi sistemnya. Jadi ketika nanti kita buat desain, kita kirimkan ke teman-teman, Mas ini kurang seperti ini, kita buat lagi. Mas ini masih kurang seperti ini, sampai dengan jadi, sampai dengan teman-teman nanti bisa setuju dengan desain yang kita buat. Tapi mohon maaf untuk sementara ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya bisa memfasilitasi desain. Untuk mencetaknya karena keterbatasan sumber daya belum bisa untuk melakukan pencetakan. Jadi untuk desainnya saja sebenarnya di dinas ini. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan mau buat logo dari apa tadi nama usaha tadi bisa melalui dinas kami kita fasilitasi. Ya, saya itu kan juga pernah itu pengajukan ya di Nominda Bukan merek. Oh iya. Kemarin itu kan juga di ini kan kita wali gitu kan. Terus saya juga ngajukan itu apa itu misi kolomnya itu sudah lama mungkin kisaran 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. Tapi kok enggak ini ada sumber tidak. Nanti setelah ini bisa saya bacakan dulu. Jadi kita cek online. Kalau merek itu sebenarnya 2 tahun dulu. Jadi proses pendaftaran karena kan sifatnya kalau merek itu internasional ya. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi internasional maka waktunya cukup lama, sekitar 2 tahun. Kalau sekitar 2 tahun itu pasti sudah keluar dari sertifikat mereknya. Apa memang tidak bisa ya kalau diambilkan sebagian dari nama orangnya gitu? Apa harus bisa? Bisa ya? Kalau nama orang itu malah bisa. Soalnya kan berbeda. Kecuali kalau misalkan yang diambil itu adalah nama daerah, nama tempat, itu nanti harus ada persetujuan dari kepala daerah atau lingkungan wilayah tempat tersebut. Jadi kalau nama individu tidak apa-apa dulu. Misalnya kemarin itu saya juga bilang ke menurut saya itu sudah dokter luar menggunakan 4 tahun aja terus waktu sekarang ada tindak lanjutnya. Apa mungkin nanti ya ngambil itu statik. Sebenarnya bisa, tidak apa-apa. Ini kan statik collection gitu. Kemarin kita juga mendaftarkan yang sanitizer-nya itu kan NHSP, Novita Hadi sebenarnya kepanjangan itu juga bisa sebenarnya. Bisa. Yang Malidi tadi kan sebenarnya nama orang juga. Iya. Nanti coba setelah ini saya bantu saja, nanti bisa dapat online. Siap ya Nana ya, nanti berkelompok. Nanti kalau ingin mengajukan mereknya apa, nanti saya kasih coba untuk ceknya nanti ada. Siap semuanya. Baik, nah jadi untuk pengembangan branding dan marketing yang diperlukan seluruh kerjasama dari setiap para pihak yang terlibat. Jadi untuk pengembangan itu tidak bisa hanya dari pelakunya sendiri, terus kemudian dari organisasinya tidak bisa. Jadi harus kerjasama dari seluruh lapisan, semua pihak terkait untuk pengembangan branding dan marketing. Jadi nanti dinas dan pemerintah daerahnya itu untuk regulasi pengembangan seperti apa, terus kemudian juga melatih peningkatan daya saing seperti apa. Yang jelas adalah kemauan dari para pengusahanya itu yang paling penting, kemauan untuk menjadi lebih baik. Banyak dari kita kemarin sebenarnya juga kalau dari dinas itu akuntan Bu, ada sedikit surat. Kita sudah bantu fasilitasi untuk kegiatan ini, pastinya adalah halal, terus uji nutrisi. Orang tinggal ngambil sertifikat itu pada tidak mau disuruh ngambil, susah disuruh ngambil itu.
Jadi kita harus menunggu beberapa hari lagi untuk mengambil mereka, ya Allah. Padahal kita sudah berikan gratis, semuanya gratis, kita bantu untuk pengembangannya. Tinggal ngambil, susah sekali untuk disuruh mengambil itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau ini yang memang harus ya sering-sering datang ke kantor seperti itu tadi. Ini kan sering ke kantor ini kan. Jalan kantor bagus sekali dari ini. Jadi seperti itu harus ada kerjasama dan koordinasi semua berbagai pihak untuk pengembangan branding dan packaging. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Monggo, ada yang perlu didiskusikan lagi?